teman-teman, ketemu lagi dengan kita Trivia teman-teman. Kali ini kita mau membahas tentang kode OTP. Karena kita kan sudah bahas beberapa video tentang kode OTP. Ternyata banyak yang nggak paham. Kali ini kita mau bahas khusus tentang kode OTP. Kode OTP itu seperti apa sih, Ayah? Jadi bisa diperjelas biar teman-teman lebih paham. Kemarin tuh kan kita udah bikin beberapa video ya. Bikin beberapa video yang rata-rata penipunya itu ngincar kode OTP kan gitu kan. Nah, terus kemarin banyak yang tanya kode OTP itu apa sih kan gitu ya. Iya benar. Nah, jadi kode OTP itu gini Bun. Kode OTP itu adalah kode yang dikirimkan ke kita. Nanti bisa lewat SMS, kadang lewat email. Intinya kode itu untuk memastikan bahwa yang melakukan action atau tindakan itu kita. Contoh, misalnya kita mau ganti password suatu aplikasi, gitu. Maka pihak aplikasi itu akan mengirimkan kode ke kita. Nah, kode itu biasanya dikirim lewat SMS atau HP, sehingga ketika kita melakukan action ganti password misalnya, maka pihak aplikasi memastikan bahwa yang ganti itu kita, kan gitu kan ya. Yang bersangkutan gitu ya. Yang bersangkutan. Jadi kode OTP seperti itu. Kode OTP itu biasanya berlakunya nggak lama, biasanya 2 menit, 3 menit, tapi ada yang sampai 2 jam gitu. Jadi kode OTP itu kan singkatannya OTP itu kan one time password. One time password. Nah, jadi dari pihak aplikasi ini akan mengirimkan OTP-nya kepada kita, kemudian kita masukkan kode OTP itu ke aplikasi itu. Biasanya itu untuk action-action yang urgent ya, yang sangat berguna. Misalnya contoh ganti password gitu. Atau misalnya contoh lagi transfer rekening, atau misalnya contoh lagi misalnya ganti PIN dan sebagainya. Biasanya rata-rata atau mungkin biasanya ganti gadget dari aplikasi, biasanya diinstal di handphone A terus diganti di handphone B gitu, biasanya kan minta kode OTP gitu. Jadi kode OTP itu seperti itu. Nah, kode OTP ini sangat rahasia kan gitu. Kode OTP ini sifatnya rahasia, jadi sifatnya pribadi Pak. Pribadi, jangan sampai kode OTP ini diberitahukan ke orang lain kan gitu. Kasus-kasus yang kemarin itu rata-rata bobolnya rekening, dompet digital itu kan karena kode OTP ini kita berikan kepada orang lain, kita infokan kepada penipu kan gitu kan ya. Gitu. Jadi OTP, jadi misalnya kita punya aplikasi misalnya dompet digital atau rekening digital dan sebagainya, itu biasanya kalau aplikasi itu diinstal di tempat lain, itu biasanya dia minta kode OTP. Nah, kode OTP akan dikirim ke handphone kita, ke biasa lewat SMS atau bisa lewat email kan ya. Nah, kalau kode OTP ini kita kasihkan ke penipu, otomatis sistem akan mengenali bahwa penipu itu adalah kita, karena penipu memperoleh kode yang dikirimkan khusus buat kita. Nah, kode OTP itu seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya kalau kode OTP ini ketahuan orang lain. Bahkan kalaupun nggak ketahuan, juga kita harus berhati-hati karena modusnya banyak ya, seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, misalnya kayak SIM swap, misalnya kayak modus-modus lain yang ada di video-video sebelumnya, itu mereka rata-rata mengincar kode OTP-nya. Jadi itu kayak kode OTP itu kayak semacam kunci ya? Ya, untuk melakukan suatu tindakan yang urgent, sehingga pihak aplikasi itu akan mengirimkan kode, namanya kode OTP one time password ini, karena untuk memastikan, sebenarnya tujuannya untuk memastikan bahwa yang melakukan action itu benar-benar yang bersangkutan. Benar-benar bersangkutan yang sesuai data yang ada di pusatnya gitu ya. Iya, karena logikanya kan kalau kita melakukan action, kemudian pihak aplikasi sudah mengirimkan kode OTP ke SMS kita, logikanya kan yang melakukan pasti kita, kan ya, logikanya kan seperti itu. Tapi dengan beraneka modus, akhirnya penipu, pencuri data ataupun penjahat online itu bisa mendapatkan kode OTP itu gitu loh. Nah, teman-teman kemarin saya bingung kode OTP itu apa ya? Kode OTP itu jadi kode yang dikirimkan oleh pihak aplikator, pihak aplikasi kepada kita ketika kita melakukan action tindakan yang sifatnya pribadi. Privasi. Ganti password biasanya ada OTP. Transfer rekening, transaksi online, transaksi kartu kredit, biasanya ada
OTP. Ganti gadget aplikasi dari A. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, kalau kita install WhatsApp terus pindah handphone gitu kan pasti dikasih juga kan kode OTP. Nah, ya, kalau kode OTP-nya itu dikasih orang lain kan nanti WhatsApp-nya yang install orang lain kan Iya. gitu. Logika sederhananya seperti itu. Jadi bisa jadi Ya. bisa jadi apa namanya data yang ada di ponsel kita itu bisa diambil oleh mereka, itu bahaya sekali. Oke, mungkin teman-teman itu yang tentang kode OTP. Kalau masih bingung tentang apa itu kode OTP, mungkin bisa disambung di komen ya, di komen itu. Ya. Kalau masih bingung, ya intinya ketika aplikator atau pihak aplikasi ngirim kode OTP itu sebenarnya sudah dikasih tahu. Misalnya kayak Shopee gitu. Mereka ketika ngirim kode OTP ke kita itu mereka sudah dikasih embel-embel di atasnya bahwa kode OTP ini bersifat rahasia. Jangan kasih tahu siapapun. Jangan kasih tahu ke siapapun gitu. Jadi memang setiap dari aplikator itu memberikan Kode kode OTP OTP. kita pasti ada warningnya ya. Warning. Cuman karena penipu kan biasanya dalihnya itu nanti itu sebagai verifikasi hadiah lah, itu sebagai ini sebagai itu itulah. Penipunya itu biasanya dalihnya seperti itu sehingga kita tergoda gitu kan ya. Benar. Kita tergoda. Terlalu tergesa-gesa, jadi kita mungkin juga gugup juga. Apa ya, kita mungkin ya sedikit tergoda juga. Barangkali memang dapat hadiah kan, siapa tahu ya rezeki gitu. Yang perlu teman-teman tahu itu bahwa sebenarnya ketika penipu itu minta kode OTP itu mereka itu secara komunikasi kan sudah terlatih kan. Pastinya. Jadi nanti misalnya kalau yang di telepon itu cewek gitu, mereka akan berusaha dengan cara menyerang kan gitu kan ya, menyerang, membentak gitu sehingga secara naluri Secara kan pasti psikologis. secara psikologi kan pasti ndredeg atau apa ya itu. Sehingga kita akan mengasih tahu pihak OTP itu dan mereka rata-rata nanti mengaku dari pihak aplikator, dari pihak bank, dari pihak ini dan mudah percaya karena wis berapa kali korban gitu loh. Banyak sekali dari komen-komen kita di video yang sebelumnya, tiap hari pasti ada korban sampai kita Masya Allah. Mungkin ini memang video yang perlu disebarluaskan ya teman-teman. Sebarluaskan video-video kita kalau teman-teman merasa video-video ini berguna. Jadi di video-video penipuan itu banyak sekali komen dan hampir tiap hari ada komen orang yang tertipu gitu. Mudah-mudahan sudah tidak ada korban lagi kan gitu ya. Paling tidak mengurangi lah ya. Kan ternyata masih banyak orang awam yang tidak begitu mengerti apa sih itu OTP. Mungkin di benak mereka, oh itu dari pihak bank. Jadi mereka serta-merta mungkin ya. Jadi iya benar dari pihak bank gitu. Pihak bank, pihak aplikasi kalau ngasih OTP mereka minta nomornya itu nggak mungkin. Bahkan banyak di Shopee pun sering sampai ada pernah pengumuman bahwa pihak Shopee atau pihak Bukalapak, pihak Tokopedia gitu tidak pernah meminta kode OTP kepada nasabahnya. Itu karena OTP itu rahasia dan sifatnya sangat cepat. Jadi kalau penipuan yang bermodus kode OTP itu biasanya kayak balapan gitu. Begitu mendapatkan langsung action, langsung transaksi gitu. Mereka gerak cepat gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Ya baik, buat teman-teman rekan-rekan sekalian, semoga video ini sangat bermanfaat ya. Apa itu kode OTP? Bisa dijelaskan ke rekan-rekan, tetangga atau mungkin keluarga besarnya. Intinya rekan-rekan, sahabat, keluarganya jangan sampai mudah untuk memberikan kode OTP ke pihak manapun. Ke pihak manapun karena kode OTP itu sifatnya sangat rahasia, sangat pribadi. Jadi jangan sembaranganlah dikasihkan kepada orang yang tidak kita kenal ya. Oke, ada lagi sudah cukup. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini menambah ilmu, memberi manfaat buat semuanya. Barakallah buat ilmunya. Semoga saja kita selalu diberi lindungan lah agar terhindar dari segala penipuan yang berkode OTP ya teman-teman ya. Baik, kita ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.